Pernah nggak sih kamu ngerasa kayaknya hidup tuh baik-baik aja, tapi ada yang kurang, nggak sedih tapi juga nggak bisa bilang bahagia. Nah, bisa jadi kamu butuh satu hal, latihan kebahagiaan. Dan ini bukan omong kosong motivasi doang ya, ini beneran dari riset psikologi, tepatnya dari buku Psikologi Emosi. Ada teknik-teknik latihan kebahagiaan yang terbukti bisa nge-boost mood kamu, bikin kamu pun lebih optimis, dan yang paling penting, lebih menikmati hidup. Oke, jadi gimana caranya? Latihan pertama, dan ini terdengar simple banget, namanya 3 Good Things. Setiap malam sebelum tidur, kamu tulis 3 hal baik yang terjadi hari itu. Nggak harus besar. Bisa sesederhana ketemu teman lama, ngopi enak, atau cuaca adem. Tapi ini ada twistnya. Kamu juga harus nulis kenapa hal itu terjadi. Contoh, ngopi enak karena aku milih buat nyempetin waktu me time. Ternyata ngelakuin ini selama seminggu aja udah cukup buat ningkatin level kebahagiaan secara signifikan. Bahkan efeknya bisa kerasa sampai 6 bulan kemudian. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita jadi terlatih buat fokus ke hal positif, bukan negatif. Poin pentingnya di sini, otak kita sebenarnya punya bias negatif. Kita lebih gampang ingat kritik daripada pujian. Tapi lewat latihan ini, kita kayak ngasih gym buat otak supaya dia mulai nge-highlight hal-hal baik. Latihan kedua disebut mental pengurangan peristiwa positif. Bayangin hal paling indah yang pernah kamu alami, terus bayangin kalau itu nggak pernah terjadi. Serem ya? Tapi justru karena itu, latihan ini bikin kamu lebih bersyukur. Contohnya gini, bayangin kalau kamu nggak pernah ketemu sahabat kamu sekarang, nggak ada tawa bareng, nggak ada dukungan. Tapi begitu kamu sadar, untung aku ketemu dia, boom, tiba-tiba kamu ngerasa lebih bahagia. Latihan ini ngajarin satu hal. Kita sering ngeremehin hal baik dalam hidup karena udah terbiasa. Tapi dengan membayangkan kehilangan itu, kita jadi lebih menghargai yang kita punya sekarang. Sekarang latihan ketiga, ini agak beda. Namanya emotional contrasting. Biasanya kita dibilang harus positive thinking terus ya. Tapi ternyata justru dengan mengontraskan antara harapan terbaik dan kenyataan saat ini, kamu bisa jadi lebih bahagia dan lebih semangat juga. Gini caranya, pikirin sesuatu yang kamu pengen banget. Misalnya, kamu pengen lebih sehat dan fit. Bayangin detailnya, badan lebih ringan, energi full, tidur nyenyak. Terus bandingin dengan kondisi sekarang. Mungkin masih gampang capek atau sering makan sembarangan. Nah, dari sini otak kamu mulai kerja, dia ngebuat jembatan logis dari kondisi sekarang ke kondisi ideal. Ini bukan cuma bikin kamu termotivasi, tapi juga bikin kamu ngerasa punya kendali atas hidupmu. Dan rasa punya kendali itu adalah kunci besar buat kebahagiaan. Masih ada satu teknik lagi nih yang nggak kalah powerful, random act of kindness. Yes, kebaikan acak. Bantuin orang, kasih pujian tulus, beliin teman kopi tanpa diminta. Tapi kuncinya satu, lakukan secara sengaja dan dengan niat. Riset menunjukkan ngelakuin 5 aksi kebaikan dalam 1 hari bisa ningkatin kebahagiaan lebih tinggi daripada nyebarinnya selama seminggu. Kenapa? Karena efeknya ngejebak otak kamu dalam spiral positif. Sekali kamu ngelakuin hal baik, kamu pengen ngelakuin lagi. Plus kamu jadi ngerasa lebih terkoneksi sama orang lain. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir. Dia lebih kayak otot, harus dilatih terus. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai hari ini. Cuma butuh niat, kesadaran, dan sedikit waktu. Coba deh lakuin salah satu latihan tadi malam ini juga. Siapa tahu hidup kamu bisa berubah pelan-pelan tanpa kamu sadari. Kalau kamu suka insight semacam ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video seputar psikologi, mindset, dan self-growth.